Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Robbani Media Tama bersama Bang Ustadz Said. Nah, oke Ustadz, ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kita udah bahas overall sejarah pesantren, makna pesantren, santri, sejarah kata santri, makna santri kan, hingga pondokan. Nah, mungkin hingga sekarang ada juga tadi ayat Betul. Al-Quran Betul. menggambarkan tentang misi pesantren. Betul. Ya. Nah, mungkin sekarang Ane mau bahas yang lebih ke teknis-teknis nih, yang berkemasyarakatan, Ustaz. Nah, mengenai dari pandangan pesantrennya itu sendiri, si santrinya gitu. Nah, Ustadz kan alhamdulillah sebagai orang tua juga ya, orang tua kebetulan juga pengasuh pesantren di Jakwin ya. Nanti kita tayangkan. Nah, Ustadz, ini yang aneh desas-desus dari kuping seliweran aneh banyak sekali ya. Ya aneh nggak tahu dari, cuma dari kuping-kuping aneh itu seringkali anak yang dimasukkan ke pesantren itu adalah anak-anak bandel, Ustaz. Gitu, Ustaz. Jadi ada anekdot kayak gitu, Ustaz. Jadi orang tuanya udah malas ngurusin nih anak, taruh aja pesantren nih. Nah, Ustaz bagaimana menepis ya stigma itu, Ustaz? Coba, Ustaz. Kalaupun ada, itu saya kira kasuistis. Kasuistis ya, Ustaz. Memang sih suka terdengar juga ya. Betul. Selorohan orang tua sama anaknya udah kagak sabar dia sama anaknya nih. Iya. Lu bandel banget lu, entar gue pesantrenin lu gitu. Sikip udah dikecin. Nah, itu sebetulnya sesuatu yang tidak demikian. Betul. Karena pesantren bukan menampung orang-orang yang memang secara perilaku atau secara mental dia tidak siap menjadi orang yang baik, bukan itu. Ya, dia tetap sebagai sebuah sarana pendidikan. Fa insya Allah sih sebetulnya orang yang memang orang tua juga mungkin pengen anaknya jadi insaf kalau dia bandel ya. Iya, bisa saja kalau dia juga serius dengan ikhlas, tulus menitipkan anaknya di pesantren, mungkin bisa terdidik, terbina ya, dan terrehabilitasi mentalitasnya. Bisa saja gitu. Nah, tetapi bahwa kemudian pesantren hanya dipersepsi sebagai tempat menampung orang-orang yang berperilaku bermasalah, bandel dan bermasalah, ya enggak juga. Enggak juga, Sat ya. Enggak. Banyak sekarang orang-orang yang dari awal memang dia masuk pesantren sudah bagus. Betul. Orang tuanya juga memang memiliki niat motivasi yang ikhlas menempatkan mereka di pesantren. Bukan karena dia nggak sabar ya kepada anaknya atau dia nggak mau mendidik anaknya gitu kan, enggak. Karena memang ya dia berharap dengan pendidikan pesantren lah anaknya bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, gitu. Nah, jadi jawabannya itu, Ustaz ya. Nah, ini pertanyaannya masih agak nyambung sama orang tua dan anak nih, Ustaz. Karena gini, Anda memiliki kasus gini. Terkadang ada orang tua yang ngotot banget ke masukin anak ke pesantren. Tapi kebalik juga, ada juga anak yang mau ke pesantren, orang tuanya nggak mau, Ustaz. Nah, sebenarnya, Ustaz, idealnya itu bagaimana, Ustaz ya? Nah, itu kalau kita cari pandangan yang anak yang nggak mau, bagaimana orang tua membujuk anak untuk ke pesantren, dan sebaliknya, bagaimana anak membujuk orang tua yang orang tuanya kekeh, ngapain pesantren kamu, gitu kan, gitu. Itu tanggapan Ustadz bagaimana nih, Ustadz? Jadi mengenai yang tadi disebutkan itu memang ada dua hal ya. Kalau perkara anak dia tidak mau ke pesantren atau tidak mau dipesantrenin gitu istilahnya, ya itu sesuatu yang normal-normal aja ya, karena ada pada si anak yang keberatan kan. Mayoritas mungkin itu. Iya, makanya baiknya anaknya diajak dulu ke pesantren, survei, lihat-lihat, ajak ngobrol. Iya, gimana kamu lihat di sini, betah nggak gitu, enak nggak gitu, cocok nggak misalnya. Itu bagusnya begitu ditanya. Sampai ya dari si anak tersebut nanti dia yang akan menyatakan bahwa dirinya memang mau milih untuk di pesantren. Tetapi kalau anaknya pengen buat ke pesantren, mau ke pesantren, cuma orang tuanya yang keberatan, nah ini suatu yang agak jarang nih sebetulnya. Agak jarang sebenarnya, benar. Iya kan? Iya. Yang langka terjadi itu. Kebanyakan anaknya nggak mau. Nah, kalau orang tuanya yang mungkin keberatan bisa jadi juga, karena dia masih secara psikologis merasa berat pisah sama anak misalnya. Bisa jadi gitu loh. Atau dia punya pilihan dan pandangan yang lain soal pendidikan. Benar. Anaknya itu, gitu ya.
Karena pesantren juga memang tidak memberikan jaminan 100% Betul sih. bahwa seorang kalau sudah di pesantren itu kemudian dia bisa menjadi Soleh. baik secara total. Jaminan maksud saya ya, Iya, garansi ya, nggak juga. Ya, karena betapapun kembali kepada anaknya juga, kesungguhannya, apa namanya, dan juga support ya orang tua untuk ikut memantau, mengontrol, Iya betul. melihat perkembangan anaknya selama dia di pesantren. Itu berpengaruh juga. Pengaruh juga Ustaz. Mm-mm. Nah, Ustaz, kalau tadi kan langka tuh. Nah, ini Ustaz ada tips gak Ustaz bagi orang tua yang pengen nyantriin anaknya cuma anaknya gak mau, gimana cara membujuk kiat-kiatnya gimana Ustaz? Meyakini anak bahwa pesantren ini bagus loh, maksudnya tepat untuk kamu loh, gimana Ustaz? Ya, jadi memang begini, anak sekarang kan dia kan punya talenta yang beda-beda ya. Betul, Hobis beda, kesukaan beda. Iya. Ada anak ketika dia diajak lihat survei pesantren, misalnya nih dia hobinya main futsal, bola gitu. Wow, Lapangan bolanya mana? Iya, tanya, lapangan bolanya ada nggak? Iya benar juga ya. Atau paling tidak kalaupun nggak ada lapangan bola yang ideal ya, tapi dia lihat, oh teman-temannya anak-anaknya lagi pada main bola nih, oh asik juga nih gitu. Iya juga sih benar ya. Ya artinya perlu juga diberikan satu penekanan bahwa ya apa yang ada di lingkungan rumah keseharian, hobi dia, kesenangan dia, insya Allah tetap juga bisa dijalankan di pesantren. Nanti ada mungkin kegiatan renang, ada kegiatan yang lain-lain. Ya artinya memang membujuk anak untuk supaya dia mau ke pesantren memang ini susah-susah gampang juga. Benar. Ya perlu. Nah, semua itu kan istilahnya sifatnya usaha-usaha lahiriah ya. Harus dibarengi dengan usaha batinnya Bang Fadil. Orang tuanya juga doa. Ya, yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya dibukakan hatinya untuk misalnya mau ke pesantren. Sebab begini, memang memasukkan anak pesantren itu perlu kesabaran ya. Benar ya. Kesabaran untuk kemudian memotivasi, memberikan support. Ya. Tetapi kalau kemudian dia sudah berhasil sukses, ya, dapat ilmu yang banyak yang menjadi bekalan dia, itu luar biasa manfaatnya. Ya, kembali kepada kedua orang tuanya juga, anaknya sukses, dia punya skill yang dia dapat di pesantren, seperti bahasa Arab misalnya kan. Bahasa Arab betul. Ya, baca kitab gundul gitu ya. Kuning, kitab yang ada jenggotnya susah gitu kan. Apalagi yang gundul nggak ada jenggotnya. Ya, iya. Gitu. Hafal Quran yang banyak. Apalagi tambah hafalan Quran. Iya. Hadis ya tuh. Hadis. Emang itu hal-hal yang bisa dibanggakan. Betul loh. Nanti karena gini, pesantren kan banyak kegiatan ya. Di antaranya yang saya tahu kan setiap pekan misalnya dia ada latihan pidato ya, namanya muhadharah gitu kan. Nanti kalau dia sudah punya skill, kemampuan, dia akan bisa terjun di masyarakat gitu. Benar-benar. Ya. Menyampaikan tausiah, menyampaikan public speaking gitu ya, atau apa. Itu semua perlu dilatih. Gitu. Jadi ya penumbuhan skill pesantrenan itu banyak. Apalagi sekarang bukan hanya sekedar orientasinya ke ilmu agama aja ya. Betul. Komputer sudah masuk pesantren. Ya, jadi era digitalisasi juga udah bisa dinikmati. Banyak sekarang ini. Oke, kalau gitu kita pamit undur diri, sampai ketemu di episode Tanya Bang Ustadz selanjutnya podcast. Terima kasih Bang Ustadz sudah luangin waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.